seperti apa? Panjang banget. Aku emang introvert orangnya. Tapi kalau misalnya dalam mengekspresikan diri itu aku sebenarnya bisa. Jadi kalau misalnya dalam situasi bahwa aku seorang penyanyi, pasti aku bisa menggunakan diri. Terus inspirasinya terus ke sebuah tulisan itu gimana? Padahal kamu curhat aja bisa gitu ke ayah. Aku emang punya keahlian dalam menulis gitu. Kayak misalnya di kelas bahasa Inggris aku tuh emang aku dalam menulis. Dewasa melihat bakat Lula sendiri yang menulis bisa padahal dia bukan seorang introvert bisa seorang itu bisa. Justru sebenarnya lewat album ini adalah ekspresi dia remaja untuk dicurahin ya, karena remaja biasanya butuh mengekspresikan diri kan. Jadi aku kebetulan dia mau seneng ya, ini tempat yang pas buat dia mengeluarkan isi hati. Tapi diskus juga nggak sama Bang Kindir gitu dari terbaik lagunya. Diskusnya ini sih, kadang aku jadi seperti apa namanya, psikolog ya. Kamu mau ngomong apa gitu? Kamu di sekolah gitu, aku nggak suka matematika. Itu tulis, aku bilang itu yang ditulis. Jadi apa? Tugas aku bukan dia bantuin bikin lagu, tapi membantu dia untuk muntahin hatinya gitu. Dan it works ya, it works. Dan ternyata dia dibalik ke introvertannya, kesendiriannya, kependiamannya, ternyata Apa nih akhirnya kamu ingin menjadi penyanyi dari kecil nih? Iya, emang aku dari kecil punya ketertarikan dalam karir bermusik itu kan, dan karena papa juga dalam industri musik, aku jadi punya keistimewaan untuk dibimbing sama orang yang udah berpengalaman di industri musik. waduh. Tapi musik pertama yang kamu dengar, yang akhirnya kamu suka musik apa? Musik siapa? Apa dari slang apa sih? Selain pasti. Dan aku Kalau musik luar apa yang pertama didengar? Queen. Lagunya inget ya gitu. Kayak dulu Pink. Itu ngenalin papa atau suka sendiri atau sama Queen? Suka sendiri, aku yang ketemu sendiri pas aku masih kecil. Aku browsing di YouTube, terus tiba-tiba aku ketemu itu langsung suka. Di komputernya Kakung nih. Bila mungkin untuk melangkah menjadi seorang penyanyi berat nggak sih di labelin seorang anak bim slang? Nggak berat sih, karena kan emang aku beneran pengen selain gitu. Jadi apa salahnya? Kayak berat dari popularitas orang tua mungkin. Enggak sih, lebih jadi pemantik semangat aja. Soalnya kan emang aku sendiri jadi harus banget. Jadi pernah usah dari belakang kayak kalau gede cuma karena anak slang. Enggak, dan walaupun kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, aku juga nggak bakal peduli. Mas Bim, tapi pesannya apa sih buat Lula nih yang bakal masuk di industri musik? Ya, welcome to the music industry. Aku selalu bilang bikin album itu baru pekerjaan pertama. Ada yang lebih berat lagi, promosi, nanti harus manggung, nanti harus bikin lagu lagi, ntar harus. Jadi apa, di industri musik ini yang penting adalah konsistensi kan. Jadi sekali kita nyebur, kalau mau serius jangan berhenti. Jangan dipikir rockstar itu hidupnya santai-santai, ternyata enggak. Dulu juga gue mikirnya gitu, ternyata nggak ada berhentinya gitu. Dan itu yang aku pesenin ke Lula. Tapi karena dia masih kelas 3 SMA, jadi semua kegiatannya weekend. Jadi dari bikin lagu, dari latihan, dari rekaman, bikin video klip, semuanya Sabtu Minggu ya. Kita membatasi juga dong untuk kegiatan-kegiatan ini. Nggak membatasi, dia Lula tuh termasuk anak yang disiplin, yang kalau hari Sabtu Minggu pun kalau libur kita ajak, kita 21 ada film bagus, kalau dia punya PR dia nggak mau wait sampai selesai ya. Baru dia, jadi dia bisa apa ya, bisa mengontrol atau bisa balance soal sekolah sama musik. Mas Bim ini kan tahun besok kan Lula lulus ya.
apakah nanti akan lanjut ke kuliah atau langsung nyemplung ke mantepin di musiknya dulu? Kuliah sambil nyanyi ya. Mas Bim ini kan Tapi di Indonesia dia nggak mau ngikut kakaknya keluar. Kenapa lu? kenapa lu ya? Lebih nyaman di Indonesia. Mas Bim ini kan kedekatan ayah dan anak kan juga cukup jarang gitu kan. Seberapa dekat sih Mas Bim sama Lula sampai cerita bahwa ini anak ini ditembak sama cowoknya sampai cinta ke Mas Bim. Oh, aku tahu cowoknya yang mana. Sampai tahu cowoknya. 4 dan bukan 3 ya. Yang tengah yang bukan orang Indonesia. Sampai gitu terbuka sama lainnya gitu Mas Bim sama anak-anak. Iya, aku sebenarnya album-album ini kan semua cerita dia. Cuman yang seperti aku tadi bilang, aku mencoba menjadi psikolog yang meng-capture pengalaman cerita. Kayak lagu LULA tuh yang apa? Yang poin bahwa omongan itu adalah doa, itu yang dari kecil dia selalu papa omongan itu doa, kita nggak boleh ngomongin jelek. Papa ngomong. Itu yang akhirnya jadi lagu. Jadi, ya sedekat itu aku sama Lula ya. Ada yang disembunyikan itu dari papa. Tapi papa nih papa tipe ayah yang polisi banget tadi dibilang Protektif. atau memang luwes Sampai seroker itu gimana lu lanjutin papa? santai sih. Dalam maksudnya apa kalau Curhat segala macam atau menerapkan Protektif aturan. nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba ada cowok yang ngapel gitu, Oh. kan nggak sih? Biasa. Orang itu sendiri apalagi anak cewek. Enggak, kakaknya aja tuh enggak ya. Cuman dia emang belum aja. Belum ya? Enggak. Belum. Enggak sih, aku bukan tipe yang gitu. Aku malah biasanya kenal sama teman-teman. Ya, anak-anak cewek kayak kakaknya juga kan banyak teman cowoknya. Kadang malah di rumah ini jadi tongkrongan teman-temannya. Mendidik anak apalagi di Gen Z ini mungkin susah nggak sih pergi dengan pergaulan Gen Z yang semakin jarang Emang ya? di luar sana kan. Enggak sih, sebenarnya anak itu kan cerminan orang tua. Jadi orang tuanya sendiri yang harus sudah settle, ya, punya standar yang akhirnya menjadi contoh kan sendiri. Selama kita yang nggak kenapa-napa, insya Allah anak itu juga kenapa-napa sih. Karena kalau di keluarga baik-baik aja, anak-anak juga ikut sih, insya Allah ya. Aku banyak yang broken home kebanyakan ya orang tuanya juga ribut terus. Lula Mau jadikan melakukan memang jam menjadikan malam juga nggak sih ke Lula sendiri anak-anak? Enggak. Yang penting lapor. Masih di Kemang di jam 2 padahal. Oh, kayak gitu maksudnya kayak gitu. Katanya dia belum. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal pulang ke rumah atau ya udah bebas aja? Asal bilang. Asal bilang. Iya. Jadi kita tahu kan dia di mana, lagi ngapain sama siapa. Tapi kenapa sih Pak yang membuat ada yang membebaskan anak-anak tadi berbilang masih jam 2 tapi masih di rumah gitu? Kan kadang orang tua baru jam 10 udah pulang. I trust my children ya. Jadi percaya sama anak-anak. Kayak kakaknya kan ke luar negeri sekolah. Ya percaya. Selama komunikasi, selama lapor, kita tahu kemana aja. Udah kan. Sebenarnya orang tua cuma deg-degan karena di mana ya, sama siapa ya. Kalau kita tahu lagi di sini acara ini sama sini, udah. Paling apa masuk sendiri ya, nggak mau bukain pintu kayak gitu. Kan Karena udah tidur. Banyak tanggapan yang bilang anak semakin dikekang semakin liar. Itu gimana Bang tanggapannya? Mungkin ya bisa jadi sih. Ya, gitu nggak? Teman-teman tuh gimana? kayaknya ya Kayaknya iya. Jadi, semakin kita ngasih kepercayaan ke anak, semakin tuh anak jaga percaya, respect sama kita kan. Dan aku selalu mencoba merangkul, kenal sama teman-temannya.
kalau nggak follow Instagramnya, Wih. tahu nomor HP-nya gitu kan. Takut membebaskan diam-diam di dalam nikah gitu Mas Bimbing. Enggak juga sih. Sampai Enggak. follow Instagram teman-temannya lu anak itu. Jadi teman juga sama teman-teman yang nge-tag sama teman-temannya nge-tag. Mas Bim ini udah akhir tahun nih Mas, rencananya bakal liburan bersama keluarga kagak atau selain manggung? Memi, selain kan 28 nanti mau 40 tahun ya, terus mau rilis album 25. Jadi, kita mau liburan nggak katanya? Memi liburan nggak? Tahun. Keluarga. Kenapa emang? Enggak, nah ini ditanya. Ada rencana liburan juga? Kitanya pengen cuma nanya Meminya dulu. Soalnya habis tahun baru ya kalau kemana? Katanya ke Bandung. Oh ya ke Bandung. Nyobain ini. Mas Bim memaknai perjalanan di 2023 dalam karir, dalam keluarga juga seperti apa sih Mas Bim? Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik, keluarga, karir, KKI juga udah lulus, udah berkarir bagus, adiknya nyusul sebentar lagi lulus mau kuliah. Jadi ya terima kasih Tuhan, 2023 ini baik-baik saja.